Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis fondasi asasian dunia kerja. Jadi, infografis ini menjelaskan bahwa proses bisnis dapat manajemen perkantoran merupakan serangkaian tindakan yang struktur untuk menghasilkan layanan administrasi berjalan dengan efektif. Yang pertama, manajemen perkantoran secara internal. Infografis ini menjelaskan perkantoran yang berfokus pada kegiatan internal organisasi. Secara teori, manajemen perkantoran itu proses pengelolaan administrasi dan operasional kantor agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam infografis dijelaskan bahwa manajemen perkantoran dapat meliputi 1. Mengelola produktivitas, 2. Mengatur lingkungan kerja, 3. Mengelola anggaran, 4. Mengatur komunikasi internal. Apa yang akan terjadi jika sebuah kantor tidak memiliki pengelolaan administrasi secara baik? Kemungkinan besar pekerjaan akan menjadi tidak teratur, dokumen sulit ditemukan, dan komunikasi antar karyawan menjadi kurang efektif. Contohnya itu seperti kerja karyawan, 2. Mengelola arsip dan dokumen, 3. Menyusun anggaran alat tulis, 4. Mengatur rapat dan surat menyurat. Dengan pengelolaan yang baik, kegiatan kantor dapat berjalan lebih tertata. Yang kedua, tujuan akhir kepuasan pelanggan. Pada bagian infografis ini dijelaskan bahwa tujuan akhir dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah kepuasan pelanggan. Mengapa komunikasi pelanggan sangat penting bagi seluruh perusahaan? Karena jika pelanggan merasa puas, mereka akan terus menggunakan produk atau layanan dan perusahaan tersebut. Sistem internal perusahaan tertata dengan baik, maka pelayanan kepada pelanggan akan menjadi lebih cepat, tepat, dan profesional, sehingga pelanggan akan merasa puas dan proses terhadap perusahaan. Yang ketiga, layanan bisnis. Dijelaskan layanan bisnis yaitu berfokus pada pihak eksternal atau pelanggan. Secara teori, layanan bisnis itu aktivitas perusahaan dalam memberikan jasa atau pelayanan baik untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Dalam infografis tersebut ada beberapa bentuk layanan bisnis, yaitu layanan keuangan, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga konsultasi. Kemudian contoh layanan bisnis dalam dunia kerja antara lain: yang pertama, bank memberi layanan transaksi yang tepat. 2. Perusahaan IT memberikan dukungan teknik. Yang ketiga, customer service menangani keluhan pelanggan. Yang keempat, ada 4 pilar fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu proses menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya tujuan. Contohnya, yang pertama, menentukan strategi pasar. Yang kedua, membuat program diskon retail. Yang ketiga, mengatur jadwal staf dan anggaran kantor. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian itu proses membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap bagian dalam organisasi. Contohnya itu bagian administrasi, mengelola dokumen. Yang kedua, bagian keuangan, mengelola anggaran. Yang ketiga, bagian pelayanan, melayani tamu. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan itu proses memberikan instruksi, bimbingan, dan motivasi kepada karyawan. Contohnya itu seperti pimpinan memberi arahan kepada karyawan atau staf. Yang kedua, pimpinan memberi motivasi
memotivasi agar karyawan lebih baik lagi saat bekerja. Yang keempat, pengarahan. Yang keempat,